Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzman Arif dari Forum News Network. Gimana nih banyak yang sekarang ini lagi gembira ya, puas lah ya gitu karena ada dua orang yang terlibat dalam korupsi yang merugikan keuangan negara sampai 300 triliun dalam pengelolaan timah di Bangka Belitung, yakni Harvey Muiz dan Crazy Rich dari Pantai Indah Kapuk, Helena Lim itu vonisnya hari ini diperberat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Gak main-main kalau Harvey Muiz itu sebelumnya hanya divonis 6,5 tahun, sekarang itu jadi 20 tahun penjara. Sementara Helena Lim itu yang membantu Harvey Muiz itu hukumannya juga diperberat dua kali lipat dari 5 tahun menjadi 10 tahun penjara. Selain itu hukuman denda Harvey itu juga dinaikkan dua kali lipat, sementara Helena Lim itu dendanya sama seperti yang diputuskan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Putusan dari Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap dua orang terdakwa kasus timah tadi itu memang menjadi kabar yang buruk buat mereka, buat keduanya dan juga bagi keluarganya. Tapi ini mendapat sambutan yang luar biasa positif dari netizen dan tentu saja pengamat gitu ya. Karena 20 tahun penjara itu adalah hukuman badan tertinggi. Ini maksimal dalam sistem hukum di Indonesia itu di atasnya itu sudah hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Tapi untuk kesalahan seperti yang dilakukan oleh Harvey Muiz yang merugikan keuangan negara sangat besar seperti itu, 20 tahun saya kira dianggap cukup pantas gitu. Bukan 6,5 tahun seperti sebelumnya. Tapi ini kan di Indonesia ya, jadi 20 tahun aja udah cukup bagus itu. Kalau di Cina saya kira itu tuh baru mereka-mereka ini yang korupsi keuangan negara itu bisa dihukum mati ya. Namun rupanya ini bagi seorang anggota DPR, dati dia sudah dihukum maksimal sampai 20 tahun penjara, tapi dendanya menurut seorang anggota DPR ini belum cukup madai. Kalau perlu sebenarnya mereka-mereka tuh dimiskinkan gitu. Kira iya juga ya, karena kalau nggak dimiskinkan itu nanti para koruptor ini mereka sebenarnya begitu di penjara ya mereka bisa ngatur-ngatur di penjara, itu bisa enak-enak saja, bisa jalan-jalan saja ya. Seperti belum lama ini ada seorang terpidana korupsi yang kemudian diketahui jalan-jalan dia jalan-jalan dan makan-makan bersama keluarganya, dan ketika ketahuan oleh jaksanya akhirnya sekarang dia dipindahkan ke LP Nusa Kambangan gitu ya. Dalam putusannya hari ini, Kamis 13 Februari 2025, Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Teguh Haryanto menyatakan hukuman terhadap Harvey Muiz itu diperberat seiring dengan upaya banding dari Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Agung, dan juga penasihat hukum dari Harvey. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengubah putusan Pengadilan Tipikor Jakarta dan kemudian ini dihukum jauh lebih berat ya, sampai 20 tahun penjara. Sementara untuk pidana dendanya itu ketua menetapkan besaran denda yang dijatuhkan kepada Harvey tetap sebesar 1 miliar, namun ini namanya pidana kurungannya menjadi bila tidak dibayar itu ya diperberat menjadi 8 bulan. Sementara tambahan berupa uang pengganti yang dibebankan kepada Harvey itu juga diperberat sampai dua kali lipat ini oleh Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi 420 miliar subsidiar 10 tahun penjara. Ini artinya kalau nggak dibayar diganti 10 tahun penjara. Sebelumnya itu di pengadilan tingkat pertama dia hanya didenda 210 miliar saja. Nah, dalam pertimbangannya majelis hakim itu menyatakan bahwa perbuatan dari Harvey itu tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian perbuatan terdakwa juga sangat menyakiti hati rakyat karena di saat ekonomi susah terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Saya kira argumen ini benar ya, karena sebelumnya itu ketika pengadilan tindak pidana korupsi memvonis Harvey dengan penjara selama 6,5 tahun itu memang menimbulkan reaksi yang luar biasa dari kalangan netizen. Apalagi kemudian dasar pertimbangan dari majelis hakim pada waktu itu tuntutan jaksa itu terlampau berat, dan kemudian Harvey itu dianggap sopan selama jalannya persidangan dan masih punya tanggungan istri dan anak-anak. Ini yang membuat banyak orang kembali marah ya, karena siapapun juga para terpidana itu kebanyakan memang punya tanggungan istri, anak dan sebagainya. Tapi dalam kasus-kasus yang bersifat kriminal, hal-hal semacam itu tidak pernah menjadi pertimbangan hakim. Nah, kenapa dalam kasus seperti ini kemudian kok jadi pertimbangan dari hakim? Apalagi pada waktu itu beredar video yang memperlihatkan bagaimana ketika Sandra Dewi itu mencium Harvey Muiz itu, sang hakim itu tersenyum, dan pada waktu itu narasinya oleh para netizen disebutkan bahwa
hakimnya itu tersenyum ketika melihat Harvey dan Sandra Dewi berbahagia karena hanya divonis 6,5 tahun penjara. Padahal itu sebenarnya momennya beda gitu, momen sebelum vonis sebenarnya itu. Tapi itulah sebenarnya kemarahan dan kejengkelan netizen itu terekspresi dari situ. Bagaimana mungkin kemudian mereka ini yang terkenal sebagai crazy rich ini gaya hidupnya memang sangat luar biasa, dihukum sangat ringan, sementara mereka-mereka yang mencuri ya karena kebutuhan perutnya begitu dihukum jauh lebih berat ketimbang Harvey Muiz. Sementara untuk Helena Lim ini hukumannya juga 2 kali lipat seperti saya sebut tadi, dari 5 tahun menjadi 10 tahun. Kemudian dendanya itu atau maaf, maksud saya pidana tambahan. Kalau dendanya itu dia diperberat jadi menjadi 1 miliar, tapi kalau pidana tambahannya itu dia didenda dari semula 900 juta, sekarang Pak Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta juga sama. Dia menjatuhkan vonis untuk denda tambahan itu 900 juta. Tapi ini bedanya itu adalah hukuman penggantinya ya. Kalau sekarang ini kalau Helena tidak membayar uang pengganti itu maka dia akan dapat tambahan hukuman lagi selama 5 tahun. Dan sementara untuk dendanya pada waktu itu hanya 750 juta dan subsidiar 6 bulan pidana kurungan. Artinya kalau nggak bayar 750 juta dia cukup menjalani penjara 6 bulan pidana kurungan. Dalam kasus ini Helena itu terbukti membantu terdakwa Harvey Muiz selaku perpanjangan tangan dari PT Refine Bangkatin untuk menampung uang hasil korupsi timah sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 420 miliar. Selain membantu penyimpanan uang korupsi, Helena juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atas keuntungan pengelolaan dana biaya pengamanan sebesar 900 juta dengan membeli 29 tas mewah, mobil, tanah, hingga rumah yang menyembunyikan asal-usul uang haram itu. Nah, sekarang kita tunggu ini, karena dalam kasus ini, mereka ini tidak hanya berdua. Kalau tidak salah, berapa? 22 atau 23 orang ya, yang ini ditetapkan menjadi tersangka, dan kemudian ini mereka menjalani persidangan. Dan memang vonisnya itu rata-rata sangat ringan ya, yaitu antara yang paling berat itu 8 tahun. Jadi antara 4 sampai 8 tahun. Mereka ini divonis oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta. Nah, waktu itu memang betul-betul netizen itu ngamuk semua ya. Dan kalau Anda amati di media sosial pada waktu itu kan banyak yang membandingkan dengan pencuri yang mencuri kotak amal di masjid, kemudian yang mereka itu kemudian diarak oleh massa, ya dipermalukan gitu oleh massa. Padahal kan sebenarnya mereka ini hanya untuk keluarganya bisa makan. Tapi kalau dalam kasus Harvey Muiz ini dia bukan orang yang kekurangan, dia orang yang sangat kaya raya karena dia pernah memberikan hadiah untuk ulang tahun istrinya, Sandra Dewi, itu mobil Range Rover kalau tidak salah, saya lupa. Nah, pokoknya mobil mewah lah. Tapi yang paling bikin heboh itu adalah ketika anaknya itu berulang tahun, anak yang usia balita gitu, diberi hadiah private jet gitu. Belakangan itu dibantah, katanya itu bukan, mereka tidak membeli, hanya menyewanya saja. Nah, soal ini pun juga sebenarnya suka vonis terhadap Harvey Muiz dan kawan-kawan ini sempat juga mengundang perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ketika menyampaikan pengarahan pada Musrenbangnas itu pada akhir Desember 2024, tepatnya 30 Desember 2024 itu Prabowo sempat mengingatkan agar hakim jangan seperti itu, dan kemudian karena Prabowo juga dia mempertanyakan kepada Jaksa Agung ya, apakah mereka mengajukan banding gitu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding.
Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Nah, sekarang ini vonis yang dijatuhkan hakim itu disambut positif oleh netizen. Dan seperti saya sebut tadi kan 20 tahun itu adalah 20 tahun kurungan itu adalah vonis maksimal. Di atasnya bisa sumber hidup dan mati. Maksimal untuk hukuman badan ya. Tapi ini saya membaca juga komentar dari Sudesen Tandra. Ini dia anggota Komisi 3. Kedati dia mengapresiasi putusan hakim, tapi dia maunya itu ya para terdakwa itu dimiskinkan. Yang pertama kita memberi apresiasi kepada Pengadilan Tinggi DKI yang sudah memperberat hukuman Harvey Muiz. Dan kami berharap hukuman itu harus dipertahankan di Mahkamah Agung, kata Tandra. Karena itu dia juga menilai bahwa ini menjawab rasa keadilan dari masyarakat. Jadi dia menyebut hal ini sebagai harapan dari banyak masyarakat. Kira menarik tadi usulan satu untuk dimiskinkan gitu. Dan kedua seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo tadi benar. Orang-orang seperti Harvey ini dijamin kalau dia masuk ke penjara, ini jadi rebutan kepala-kepala LP dan juga sipir karena mereka bisa diperas gitu. Kalau tidak peras, mereka juga punya banyak duit yang bisa membeli fasilitas macam-macam di dalam penjara. Jadi nggak ada efek jerahnya. Itu yang menjelaskan mengapa di Indonesia itu korupsi itu terus merajalela karena mereka ini kalau ditangkap sudah vonisnya ringan. Kedua, mereka kemudian ketika di LP itu mereka bisa menikmati berbagai fasilitas termasuk secara berkala mereka bisa meninggalkan LP dengan alasan macam-macam gitu ya. Bahkan dalam kasus Wawan ya, ini suami dari mantan wali kota Tangerang Tangsel ya, Tangerang Airin itu kan dia malah sempat ketangkap karena dia pernah memboking artis-artis perempuan selama dia masih di penjara di LP Sukamiskin. Ini betul-betul situasinya apa di kita memang sangat gak kondusif ya, sangat, sangat parah. Jadi ketika hal semacam ini terjadi, ya publik langsung marah saja. Tapi benar seperti dikatakan Sudisen Tandra ini, sekarang kita tinggal mengawal kasusnya di Mahkamah Agung. Karena kalau kemudian katakanlah dia hukumannya diperberat di pengadilan tingkat tinggi, pengadilan tinggi, tetapi kemudian di Mahkamah Agung kemudian divonis ringan lagi, ya ini pasti akan orang marah lagi karena Mahkamah Agung pun sekarang ini kan terbukti itu bukan pengadilan yang bersih juga. Banyak hakim-hakim Mahkamah Agung yang bisa disuap dan bahkan sudah jadi tersangka dan kemudian banyak sudah divonis malahan gitu. Kalau kita belajar dari kasusnya Donald Tanur yang divonis di pengadilan Surabaya karena dia membunuh kekasihnya, itu kan ada seorang maklar kasus ya di Mahkamah Agung yang Yarof Richard yang dia katanya selama 10 tahun saja dari sebagai maklar kasus dia bisa mengumpulkan uang sampai hampir 1 triliun 900 miliar sekian dengan emas seberat 51 kilogram. Jadi orang-orang semacam ini masih ada yang berkeliaran. Pasti ada selain Yaros Richard masih banyak maklar-maklar kasus yang lainnya yang berkeliaran di Mahkamah Agung. Jadi jangan sampai kemudian sekarang ini publik kita semua menyambut positif putusan dari Pengadilan Tinggi di Jakarta karena vonisnya diperberat, nanti tiba-tiba di Mahkamah Agung disunat lagi. Jadi memang berat ini dunia hukum kita ini ya. Jadi kalau kemudian para koruptor-koruptor ini nggak ada takutnya ya karena dia tahu bahwa dengan duit yang banyak yang mereka korupsi itu mereka bisa membeli hukum di Indonesia. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.